Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala sawahatan li awliyaihi wa jannah wa wada'alahum bihi abwabal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina قائد الخلق وموحد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الساغرة والعقول الموجهة. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang di dalamnya mempunyai sejuta keistimewaan dan keutamaan bagi umat muslimin. Oleh karena itu, mari kita gunakan bulan ini dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan lebih serius menunaikan kewajiban agama maupun mengamalkan ibadah-ibadah sunnah yang ada di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa saat tiba bulan Ramadan, umat muslim didorong untuk memperbanyak ibadah, sebab pahala amal kebaikan di dalamnya mendapat balasan berkali-kali lipat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam yudha'afu al-hasanah asru amsalha ila sab'ati mi'ah dha'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u sahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sa'imi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khalufu fami as-sa'imi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan pahalanya. Satu amal kebaikan diberi pahala 10 hingga 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan membalasnya. Sebab dia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku. Dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bahwa orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 hal besar
yang Allah janjikan untuk umat muslimin pada saat bulan Ramadan ini, yaitu pertama adalah ampunan, kemudian rahmat, dan yang ketiga adalah balasan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awal syahr Ramadan rahmat, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar." Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Dari Ibnu Huzaifah. Yang pertama adalah rahmat. Rahmat merupakan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Berkat rahmat inilah umat muslim bisa mendapat ampunan di akhirat dan memperoleh balasan surga. Bahkan dikatakan bahwa rahmat merupakan penentu nasib seseorang kelak di akhir. Boleh jadi orang rajin beribadah, tapi jika belum meraih rahmat Allah, ia tidak akan mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Meski demikian, bukan berarti kita meremehkan ibadah dengan alasan mengandalkan rahmat, karena penyebab rahmat itu sendiri adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaan Ramadan berikutnya adalah maghfirah atau ampunan Allah. Sebagai manusia tentu sadar diri bahwa kita memiliki banyak dosa yang kian hari semakin bertambah. Sebab berbuat salah dan dosa merupakan fitrah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam atau manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa sebagai manusia kita tidak bisa terbebas dari dosa. Tidak peduli dia rakyat biasa atau pejabat, seorang awam ataupun agamawan, santri ataupun kiai, semua pasti memiliki dosa. Hanya yang membedakan kita semua adalah siapa yang mau mengakui atas dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada momen Ramadan ini Allah menjanjikan limpahan ampunan bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Oleh karena itu, jangan disia-siakan kesempatan emas yang hanya datang satu bulan dalam setahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keistimewaan yang lain yang Allah janjikan saat Ramadan adalah balasan surga bagi hambanya yang taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa suffidat asyayatin." Ketika Ramadan tiba, dibukakan pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun akan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis ini disebutkan oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam, maksudnya dibukakannya pintu surga adalah simbol untuk kita, himbauan bagi umat muslimin untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara di dalam punya syaitan merupakan simbol untuk mencegah diri kita dari perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya hanya ini khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa melalui Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya dengan maksimal, sehingga bisa meraih ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita mendapatkan pembebasan daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh
إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعلى كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله وكفى وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والوباء والمشي والإخلاء والبغي والسيوف المضطربة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا